Mereka satu persatu terjun ke danau. 2 orang naik ke permukaan dan 1 orang lagi hilang, seolah ditelan danau. A prime suspect of Kapyeong Valley murder case, who is a woman that killed her husband for insurance compensation, was arrested with her accomplice on Saturday. Lee allegedly drowned her husband to death in June of 2019 at a valley in Kapyeong, 60 kilometers east of Seoul, apparently to receive insurance money estimated around 800 million won. Halo teman-teman kesayangan, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Setelah cukup lama juga saya menghilang atau absen. Maafkan saya ya, saya harus konsentrasi penuh untuk pemulihan kesehatan saya. Dan sekarang saya sudah sehat kembali. Saya harap kalian juga baik-baik ya. Dan kisah kali ini datang dari Korea Selatan tentang seorang wanita yang begitu tamak, Lee Yoon-hye. Lee Yoon-hye berasal dari keluarga yang berkekurangan. Waktu masih anak-anak, dia pernah mencuri perhatian penonton televisi dan mendapat simpati besar dari masyarakat saat kehidupannya disiarkan karena kegigihannya dan ketulusannya mengurus kedua orang tuanya yang lumpuh. Setelah dia dewasa, dia kembali mencuri perhatian publik. Dia masuk TV lagi di acara Pertanyaan Yang Tak Terjawab, di mana di situ dia komplain pada satu perusahaan asuransi yang menurutnya memperlakukannya tidak adil dengan menahan uang asuransi atas kematian suaminya, Yoon Sang-hyuk. Seharusnya Lee Yoon-hye menerima uang asuransi sebesar $600.000 atau sekitar 9 miliar rupiah. Pihak asuransi menolak memberikan uang tersebut dengan alasan kalau keluarga Sang-hyuk tidak percaya pria itu mati tenggelam karena kecelakaan. Lee Yoon-hye merasa dirugikan tentu saja. Dia bilang polisi sudah menyatakan kalau suaminya itu tewas karena kecelakaan. Dan teman-temannya menjadi saksi atas tragedi itu. Apa masalahnya mereka menahan uang asuransiku? Katanya kepada produser televisi. Karena itulah Lee Yoon-hye ingin kecurangan pihak asuransi tersebut dibongkar lewat acara Pertanyaan Yang Tidak Terjawab. Semua video-video terakhir saat Hyuk masih hidup, yaitu saat mereka piknik, diserahkan ke produser. Video-video itu diputar di acara reality show tersebut, tapi bukannya membongkar kebusukan perusahaan asuransi, malah justru memperlihatkan kejadian-kejadian yang berakhir dengan kematian Yoon Sang-hyuk, dan kelakuan-kelakuan Yoon-hye juga mencurigakan. Seperti yang tampak dalam video ini. Mereka piknik membawa makanan tapi lupa bawa pisau. Jadi ketika mereka mau memakan semangka, mereka bingung. Gak bisa membelah semangka karena gak ada pisau. Lalu Lee Yoon-hye bilang, kita akan main gamsit aja yuk. Yang kalah membelah buah semangka ini dengan kepalanya. Nah, mereka bermain. Lee Yoon-hye kalah, tapi Yoon Sang-hyuk tidak membiarkan istrinya yang tercinta itu membenturkan kepalanya atau dahinya ke buah semangka itu. Kemudian lelaki berumur 40 tahun itu mengambil alih hukuman istrinya. Dia pun membenturkan kepalanya berkali-kali ke buah semangka. Bayangkan, dengan kulit semangka setebal itu, pisau pun tak mungkin bisa langsung tembus membelah semangka tersebut. Tapi Yoon Sang-hyuk melakukannya dengan dahinya berulang kali. Gak kebayang kerasnya dan sakitnya. Dia sampai memegang kepalanya dengan kedua tangannya seperti menahan rasa sakit. Kelima teman-teman Lee tertawa senang seolah menonton hiburan yang menyenangkan. Sementara Lee Yoon-hye teriak, "Opa, kau harus membenturkan kepalamu ke tengah semangka." Dia menyemangati suaminya yang dahinya itu sudah merah karena benturan. Pada kesempatan lain, mereka mengajak Sang-hyuk bermain ke telaga. Mereka tahu kalau Yoon Sang-hyuk gak bisa berenang dan takut tenggelam. Sang-hyuk tadinya menolak, tapi Cho Hyun-soo, pacar gelap Lee Yoon-hye, dan pacar Yoon-hye, Leo, membujuk agar Yoon mau turun ke telaga. By the way, suaminya itu gak tahu kalau Cho dan Leo adalah pacar-pacar Lee Yoon-hye, istrinya. Mereka menaikkan Yoon ke atas macam pelampung dan mendorongnya ke telaga. Seperti dalam video ini, tampak Yoon Sang-hyuk begitu ketakutan ketika dia berada di tengah telaga. Karena dia nggak bisa berenang.
Telaga itu cukup dalam. Airnya dingin, teriaknya ketakutan. Saat Yoon Sang-yup bilang airnya dingin, itu sebenarnya cara sopan untuk bilang, please berhenti, aku gak suka ini. Cho, pacar Yoon-ae, gak peduli. Dia terus membawa ke tempat yang makin dalam dan mengguncang-guncangkan ban pelampung itu. Sementara Yoon mencoba melepaskan tangan Cho dari pelampung. Lee Yoon-ae memvideokan event itu dengan ketawa-ketawa. Lalu dia bilang ke teman wanitanya, Cho nggak bisa membalikan Yoon. Dan temannya bilang, ya karena Yoon terlalu berat. Lee Yoon-ae berteriak ke mantan pacarnya, Leo, bantu Cho membalikan pelampung itu. Cho semakin kuat mengguncangkan pelampung. Tampak Yoon begitu takut sampai kedua tangannya menutup telinganya. Dia berteriak, tolong berhenti. Ini udah nggak lucu lagi. Saya minta maaf jika saya ada salah, tapi tolong berhenti. Nah, video-video itu menjadi viral dan menarik perhatian polisi untuk menyelidiki kembali kasus tenggelamnya Yoon Sang-yup. Polisi kembali membuka kasus itu dan akhirnya menetapkan Lee Yoon-ae dan kekasih gelapnya Cho Hyun-soo menjadi tersangka atas tewasnya Yoon Sang-yup. Apa sesungguhnya yang telah terjadi pada pria malang itu? Lee Yoon-ae berumur 25 tahun saat menikah dengan Yoon Sang-yup. Pria berumur 36 tahun pada waktu mereka menikah, yaitu bulan Maret tahun 2017 setelah berpacaran selama 4 tahun. Pernikahannya hanya dilakukan di catatan sipil, tanpa resepsi, tanpa dihadiri kedua orang tua dari kedua belah pihak, dan tanpa gaun pengantin, juga tanpa teman-teman. Pernikahan itu adalah pernikahan yang pertama untuk Yoon Sang-yup. Sementara Lee Yoon-ae sudah 3 bahkan 4 kali menikah. Perkawinan yang ketiga langsung dibatalkan oleh pengantin pria sesaat setelah menerima surat nikah. Pasti ada yang gak beres dengan Lee Yoon-ae. Wanita itu mempunyai 1 anak perempuan yang langsung diadopsi oleh Yoon Sang-yup. Yoon Sang-yup begitu sayang kepada istrinya. Setelah menikah, Yoon Sang-yup membelikan apartemen mewah untuk mereka tinggal di sana sebagai pengantin baru. Yoon seorang pekerja keras. Saat menikahi Lee Yoon-ae, dia sudah bekerja di perusahaan besar dengan gaji $60.000 per tahun atau hampir 1 miliar rupiah. Atau per bulannya kalau dikalkulasi lebih dari 75 juta. Itu lebih dari cukup untuk kehidupan mereka. Selain itu, Yoon Sang-yup mempunyai tabungan sebesar 50 juta rupiah dan Yoon juga punya asuransi sebesar 800 juta won atau sekitar $600.000 Amerika kalau di kurs ke rupiah sekitar 9 miliar. Lee Yoon-ae yang tadinya miskin kini hidup berkelimpahan sejak menikah. Semua yang mahal-mahal dan yang mewah dibelikan Yoon. Hidup mereka pasti bahagia karena mereka saling mencintai dan hidup dengan sangat-sangat berkecukupan. Tapi apa benar mereka begitu? Menurut keluarga dan teman-teman Yoon Sang-yup, hubungan suami istri itu dingin dan jauh, gak layak disebut seperti suami istri. Apartemen mewah itu hanya dihuni oleh Lee Yoon-ae dan putrinya, bahkan Cho, pacar Lee Yoon-ae, tinggal di situ tanpa diketahui Yoon Sang-yup. Sementara suaminya itu menyewa ruang bawah tanah yang sangat sederhana. Mereka jarang terlihat bersama. Tapi walaupun begitu, Yoon Sang-yup memastikan istrinya nggak menderita. Apapun keinginan dan kebutuhan Lee Yoon-ae selalu dipenuhi. Tabungannya yang puluhan juta itu dan semua gajinya yang puluhan juta itu juga diberikan kepada istrinya. Bahkan Yoon Sang-yup juga membiayai hidup kedua orang tua Lee Yoon-ae yang lumpuh itu. Setelah setahun mereka menikah, Yoon Sang-yup mengalami kesulitan ekonomi, sementara Lee Yoon-ae hidup dalam kemewahan dan pesta pora dengan teman-temannya. Yoon gak pegang uang sama sekali. Saking bokehnya sampai-sampai Yoon gak mampu membeli kebutuhan pribadinya. Kalau sudah begini dia mengirim SMS untuk meminta tolong kepada Lee Yoon-ae. Jika kamu sudah menerima transferan yang aku kirim, tolong belikan suamimu ini kacamata dan sepatu. Sepatuku sudah rusak. Atau dia kirim SMS seperti ini. Sangat menyedihkan sekali. Aku sudah kirim semua gajiku, tapi aku di sini tak punya makanan dan minuman.
Tolong kirimi aku 100.000 perak untuk beli makanan dan minuman. Aku malu minjam kepada teman-teman kalau cuma 100.000. Aku sangat lapar. Atau mengirim pesan singkat seperti ini, tolong bayarkan rekening listrikku. Can you believe this? Orang yang tajir melintir mengemis 100.000 doang untuk beli makanan dan minuman. Bahkan membeli sebotol air mineral pun gak sanggup. Padahal tadinya di antara teman-teman seusianya, Yoon Sang-yup yang paling banyak uangnya. Teman-temannya menjadi bingung saat tiba-tiba Yoon meminjam 50.000 perak secara random. Kok bisa begini? Belakangan diketahui kalau Yoon Sang-yup sempat menawarkan organ tubuhnya, ginjal, lever, mata, apapun yang bisa dia jual untuk menghasilkan uang. Di saat seperti itu, Yoon tetap merongrong meminta uang. Yoon Sang-yup akan menjawab, "Nggak bisa sekarang, aku harus bayar hutang." Kalau sudah begitu, Yoon marah-marah. "Aku kan sudah bilang, utamakan kebutuhanku. Kau cuma mendengarkan masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan." Sementara tahu nggak, kenapa Lee Yoon membutuhkan sebegitu banyak uang? Dia tuh hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan dia melakukan operasi wajah untuk membuat wajahnya menjadi lebih cantik. Semakin gak punya uang, Lee Yoon semakin dingin dan cuek kepada suaminya. Lee Yoon selalu ada alasan menghindari jika Yoon Sang-yup ingin bertemu. Yang herannya, Yoon nurut aja saat dilarang datang ke apartemen. Yoon Sang-yup gak tahu kalau di apartemen itu tinggal pacar dari istrinya, Chon Hyun-soo. Komunikasi suami istri itu pun hampir putus. Kalau suami istri kan biasanya merayakan hari-hari spesial bersama, seperti malam tahun baru. Tapi Yoon cuma menelpon istrinya untuk mengucapkan selamat tahun baru. 여보세요? 새해 복 많이 받아. 새해 복 많이 받아. 어디야? 나 지금 큰 집. 아이고, 신장이라고 큰 장 갔구나. 그래, 들어가서 푹 쉬어. Saya nggak ngerti bahasa Korea. Tapi kita bisa ngerti lah, kok nada suara Lee Yoon sepertinya nggak ingin lama-lama berbicara dengan suaminya. Seperti terganggu dan ingin buru-buru tutup telepon. Dan memang mereka cuma bicara sesingkat itu. Tapi cinta Yoon Sang-yup pada Lee Yoon benar-benar unconditional. Bagaimanapun sikap dingin Lee, pria itu punya stok kesabaran yang luar biasa. 3 tahun sudah mereka menikah. Lee semakin tidak ingin bertemu suaminya. Selalu saja ada alasan untuk menghindari Yoon. Tanggal 30 Juni 2019 tiba-tiba Lee Yoon menelpon suaminya dan mengajak piknik ke air terjun di Gapyeong. Tentu saja Yoon Sang-yup senang. Tumben istrinya mengajaknya piknik. Dengan semangat dia menyiapkan diri karena akan dijemput oleh Lee Yoon. Istrinya datang menjemputnya bersama Cho Hyun-soo, pacar istrinya, yang memakai mobil mewah Yoon untuk menjemput Yoon. Bayangin, Cho menyetir mobil Yoon dan Lee Yoon ada di sebelahnya, sementara Yoon Sang-yup duduk di belakang. Yoon gak tahu kalau Cho adalah pacar gelap istrinya. Mereka meluncur 2 jam lebih dan tiba di Gapyeong, satu lembah dengan air terjun dan telaga yang indah, yang bening dan tenang, tempat yang menyenangkan untuk mereka yang suka menyelam, berenang, dan terjun. Tempat piknik yang terkenal di area itu. Di sana sudah menunggu 5 orang teman-teman Lee. Leo, mantan pacar Lee, dan Leo membawa pacar barunya, Chloe. Chloe membawa teman SMA-nya, Yuna, dan Yuna membawa pacarnya. Usia mereka rata-rata 28 atau 29 tahun. Lee Yoon memperkenalkan Yoon Sang-yup bukan sebagai suaminya tetapi sebagai oppa. Di Korea, oppa itu sapaan sopan untuk pria yang lebih tua. Bisa kakak lelaki, bisa om, atau bisa juga kenalan yang gak perlu ada kaitan keluarga. Pokoknya lelaki yang lebih tua itu dipanggil oppa. Dan semua teman-temannya gak tahu sama sekali kalau Yoon adalah suami Lee, kecuali Cho, pacar Yoon. Malah terang-terangan Lee Yoon bersikap mesra kepada Cho. Jadi semua temannya percaya kalau Yoon memang cuma sekedar kenalan Lee Yoon saja. Mereka bersenang-senang di sana, barbeque, terjun, berenang. Disinilah hal-hal yang mencurigakan mulai terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka membuat Yoon Sang-yup memecahkan semangka dengan dahinya.
mengguncang-guncangkan pelampung agar Yun yang ada di atasnya terbalik sementara Yun sudah ketakutan karena dia tidak bisa berenang. Setelah matahari tenggelam, mereka sudah merasa lelah dan mulai berkemas untuk pulang. Tiba-tiba Cho, pacar Yune, bilang kita terjun lagi yuk, sekali lagi aja. Ide ini disambut oleh Leo, mantan pacar Lee Yune. Sang suami gak mau ikut terjun, tapi dibujuk-bujuk oleh Cho dan Leo. Lee Yune meminta Yoon Sang Yup untuk ikut terjun, tapi Yoon menolak. Semua lelaki di sini terjun, cuma kamu yang gak mau terjun. Baik, aku saja yang akan terjun. Melihat istrinya memakai baju pelampung, akhirnya Yoon mengalah dan menuruti kemauan istrinya. Lee, sang istri, menyemangati suaminya dan bilang, nanti di bawah disediakan ban pelampung untukmu. Agar gak mengecewakan istrinya, akhirnya pria setengah baya itu naik ke tebing. Satu persatu terjun dari telaga. Cho terjun, Leo terjun, dan akhirnya Yoon ikut terjun. Cho dan Leo muncul ke permukaan air. Sementara Yoon sempat menyembulkan kepala ke permukaan tapi kemudian tangannya menggapai-gapai ke atas, berusaha agar dia tidak tenggelam. Chloe berteriak pada Cho, tolongin Opa, dia nggak bisa berenang. Tapi Joe berenang sangat lambat. Kemudian Chloe melemparkan ban pelampung lain ke arah Yoon, tetapi Yoon sudah tidak tampak lagi di air. Sementara itu Lee Yune menonton sambil merokok. Joe berenang ke tepi telaga. Aku tak menemukan dia, airnya gelap katanya. Barulah Lee Yune menelpon 199 meminta pertolongan. Tim datang mencari Yoon Sang Yup dan setelah 30 menit pria itu dicari, kemudian ditemukan dalam keadaan sudah tewas. Otopsi menyatakan dia tewas karena tenggelam dan polisi secara resmi bilang tragedi itu adalah murni kecelakaan. Yoon Sang Yup pun dimakamkan. Orang tua Lee Yune dan putrinya tidak tampak dalam pemakaman. Orang tua Yoon Sang Yup memperhatikan gelagat Lee Yune yang tampak tidak berduka. Mereka langsung curiga kalau kematian Yoon ini bukan kecelakaan tapi sudah direncanakan. Mereka pun melapor pada pihak asuransi untuk menahan uang asuransi yang nilainya 9 miliar itu. 3 bulan setelah kematian Yoon, Lee Yune datang ke asuransi untuk mengklaim uang asuransi. Pihak asuransi yang sudah lebih dahulu didatangi keluarga Yoon menahan uang itu karena memang ada hal-hal yang mencurigakan. Yoon tewas 4 jam sebelum masa asuransi habis atau expired. Kalau sudah habis, Lee Yune nggak punya hak untuk mengklaim uang tersebut karena Yoon harus memperbaharui polisi asuransi tersebut. Dan pada masa tersebut, uang tersebut akan kembali menjadi milik Yoon. Itulah sebabnya pihak asuransi curiga kenapa Yoon tewas beberapa jam sebelum asuransi expired. Lee Yune jengkel sekali. Dia merasa haknya ditahan oleh kebusukan pihak asuransi. Karena itu dia pergi ke TV SBS untuk dibuatkan program yang akan membongkar kebusukan perusahaan asuransi tersebut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lewat video yang Lee Yune rekam sendiri, justru tampak kalau dia dan Cho memang ingin mencelakai Yoon. Polisi kembali membuka kasus itu dan mulai menyelidiki lagi dari awal. Semua teman-teman Lee yang ikut piknik pada waktu itu ditanyai. Chloe bilang kalau Lee memaksa Yoon untuk terjun dari tebing padahal dia tahu Yoon gak bisa berenang. Tanggal 31 Desember 2019, Lee Yune dan Cho Hyun Soo masuk ke dalam ruang interogasi. Tapi mereka tidak ditahan dan hari itu adalah hari terakhir polisi melihat keberadaan keduanya. Karena saat dipanggil kembali esoknya, keduanya sudah kabur. Lee dan Cho menjadi residivis yang paling dicari pada waktu itu. Namun beberapa bulan kemudian polisi berhasil membekuk mereka dan mereka pun ditahan pada bulan April 2020. Dalam BAP terungkap kalau Cho Hyun Soo yang membuat skenario pergi ke air terjun. Di persidangan terungkap kalau Yune dan Cho sudah 2 kali melakukan percobaan pembunuhan. Bulan Mei 2019, sebulan sebelum mereka pergi ke air terjun, Lee Yune dan Yoon Sang Yup pergi memancing dan Lee Yune mendorong Yoon, suaminya yang gak bisa berenang itu, ke danau. Ini diketahui dari SMS Yoon ke istrinya yang bertanya, "Kenapa kamu mendorong saya ke air?"
Untung saja ada 3 nelayan yang menolong aku. 3 bulan sebelumnya, Lee juga memberikan racun makanan kepada Yoon Sang-hyuk. Pengadilan berlangsung dengan cepat. Lee Yoon-hae menerima hukuman seumur hidup dan pacarnya, Cho Hyun-sun, mendapat 30 tahun. Bukan uang sebesar 9 miliar yang diterima Lee Yoon-hae, tapi sel penjara yang sumpek yang akan menjadi rumahnya seumur hidupnya. Dia sekarang cuma bisa bermimpi kalau dia hidup kaya raya. Apa yang bisa kita petik dari kisah nyata ini? Mengalah boleh-boleh aja, tapi akal juga harus dipakai. Dan jangan menjadi seorang yang cinta buta hingga nggak mau melihat keadaan yang sudah nggak kondusif. Dan Lee Yoon-hae ini sosok yang nggak tahu bersyukur. Suaminya sudah mengangkat hidupnya, anaknya, bahkan kedua orang tuanya. Tapi wanita itu sudah hilang akal demi mendapatkan 9 miliar rupiah. Baiklah teman, kita akan berjumpa lagi di kisah yang lain. Oh ya, karena saya sudah cukup lama absen, saya minta tolong dong untuk memberikan like agar video ini bisa nongol terus di tampilan YouTube. Komen kalian juga sangat membantu channel ini untuk hidup kembali. Jangan lupa share ya, please. Dan yang baru bergabung, semoga nggak berkeberatan untuk mensubscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. I love you. Bye.